Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik dan selamanya Dia baik. Puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan, karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Puji Tuhan. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara urut dari Matius sampai Wahyu. Dan hari ini kita sampai pada seri 36 dan kita akan membaca Matius 5 ayat 21 sampai dengan 22. Matius 5 ayat 21 sampai dengan 22 demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pembunuh berkeliaran. Tema Rema seri 36 hari ini agak serem ya. Musa mengajarkan siapa membunuh harus diadili dan dihukum. Konteksnya membunuh dalam arti yang sesungguhnya, menghilangkan nyawa orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan barang siapa marah kepada saudaranya harus dihukum. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku. Kebenaran yang diajarkan Yesus. Pertama, Yesus membuat standar baru. Membunuh bukan saja dalam arti tindakan fisik menghilangkan nyawa orang lain, tetapi pada saat kita marah, kita adalah pembunuh saudara kita. Kedua, marah adalah senjata pembunuh. Dalam terjemahan lain, kata marah dalam ayat 22 ditulis dengan marah tanpa sebab. Marah tanpa sebab adalah senjata pembunuh yang sangat membahayakan. Bentuk kemarahan yang digerakkan oleh api neraka, mengikuti hawa nafsu, menempatkan semua orang bersalah dan pantas untuk dimarahi. Kebenaran ketiga, jangan menjadi pembunuh. Mengingat semua orang berpotensi besar menjadi pembunuh saudaranya, karena itu hiduplah tunduk pada hukum Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Hukum itu adalah hukum kasih. Ingat, semua orang berpotensi besar menjadi seorang pembunuh, yaitu dengan marah tanpa sebab. Orang percaya yang tidak membawa diri dalam hukum kasih dengan sungguh-sungguh berpotensi menjadi pembunuh-pembunuh saudaranya dengan kemarahannya yang meledak-ledak tanpa sebab. Waspadalah, jangan sampai kita menjadi pembunuh yang berkeliaran di gereja, di tempat kerja, dan di keluarga kita sendiri. Hiduplah dalam hukum kasih sekarang. Anda pasti tidak menjadi pribadi yang gampang marah-marah, tak terkendali. Saudaraku, ketika kita berserah, Roh Kudus pasti menolong kita. Haleluya, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa, mengingatkan terus kepada kami agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami tidak mau menempatkan diri kami sebagai pembunuh saudara kami dengan karakter marah-marah kami, Tuhan Yesus. Kami mau berserah kepada Roh Kudus, dan kami percaya Roh Kudus akan menjadikan kami pribadi yang lemah lembut, sehingga kami tidak gampang marah, sehingga kami tidak menjadi pembunuh saudara kami dengan kemarahan kami. Haleluya. Kesempatan yang indah ini aku berdoa dalam nama Yesus.
Saudaraku, dimanapun berada engkau yang sakit, percayalah, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Saudaraku yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberi jalan keluar dan kemenangan. Dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, terima kasih telah setia menyaksikan program Rema ini. Dan jika saudara diberkati, saudara bisa ikut mendukung pelayanan kami dengan cara memberikan subscribe, like, dan share, bagikan ke teman-teman saudara sebanyak-banyaknya agar pelayanan ini bisa memberkati lebih banyak orang lagi dan Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.